Pemirsa, kita masih dalam diskusi. Waduh, kok Kejaksaan Agung terbakar. Sekarang giliran Haris Azhar, pemerhati hukum dan HAM. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya ingin memperkuat lagi pernyataan saya yang di TV One juga beberapa hari lalu, bahwa masyarakat spekulasi menurut saya memang harus berspekulasi. Mungkin spekulasi itu kalau dikuliti lebih jauh Bang Karni itu akumulasi dari berbagai hal atau situasi yang masyarakat alami. Termasuk juga apa yang dialami atau disaksikan beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir tentang drama para penegak hukum yang justru terlibat pada kejahatan atau pelanggaran hukum itu sendiri. Saya mungkin ya mirip seperti Pak Johnson, Pak Bunyamin dan yang lain-lain. Kita lihat sendiri di lapangan bagaimana hukum itu makin hari uang ngurus kasus tuh nyogoknya tambah mahal. Itu kasus Nur Hadi yang tadi Pak Bunyamin ceritakan itu kan tentang bagaimana jual beli kasus gitu sampai di level yang agung-agung. Kalau versinya Joko Chandra itu senang dengan yang mulia, gedungnya mulia, makanya yang mulia-mulia itu juga nggak tahu dalam kasus Nur Hadi itu justru ada harganya juga. Nah, jadi akumulasi masyarakat ini yang sebetulnya memperkuat pilar spekulasi tadi itu. Marilah saya mau coba kasih memperkaya pendapatnya Johnson tadi. Coba keliling ke LP-LP. Berapa banyak kepala-kepala daerah yang dipidana? Mereka ada yang dipidana hanya gara-gara 15 juta, 10 juta, tapi dipidana. Gitu. Nah ini nanti Bang Nasir, Bang Trimet mungkin bisa menjawab atau harus menjawab. Karena penegakan hukum itu berbasis statistik. Statistik mempengaruhi APBN. Jadi setiap lembaga penegakan hukum juga banyak KL-KL lain di Indonesia ini selalu menumbuhkan angka supaya dapat kucuran APBN lebih besar. Nah jadi misalnya kepolisian, kejaksaan, termasuk juga mungkin KPK dan lembaga-lembaga lain, kalau angka penanganan hukumnya, salah satu variabelnya dibandingkan dengan variabel-variabel yang lainnya tinggi, maka APBN-nya juga tinggi. Nah tetapi tadi yang Bang Karni bilang, penjahat yang sebenarnya di luar jeruji nggak ditangani, tetapi ada orang dicomot-comotin dalam rangka memenuhi angka statistik penegakan hukum. Dalam rangka, ini kita udah berhasil nanganin 300 kasus. Tahun depan target kita 400 kasus. Loh kok targetnya jadi lebih banyak? Mestinya kan targetnya zero crime, nggak ada lagi kriminal. Nah gara-gara itu banyak orang yang nggak salah dimasukin ke penjara. Kita lihat di persidangan banyak argumentasi yang hanya atau hakimnya bahkan gak enak sama jaksa, gak enak sama polisi, dihukum dicariin celahnya. Tapi semua argumentasi yang bisa membantah itu gak dipertimbangkan. Itu cuma contoh bagaimana sebetulnya api yang secara simbolis itu mendendam di hati banyak orang yang jadi korbannya para jaksa atau jadi korbannya para polisi. Nah itu yang terjadi. Jadi begitu ada api yang sebenarnya terjadi di gedung kejaksaan dan berhasil menurunkan tulisan agung, atau di gambar itu kan kelihatan tuh, kejaksaan, agungnya hilang. Gitu. Ya kan, barangkali bisa ditayangin sama TV One tuh. Nah jadi begitu api itu berhasil melalap kata-kata agung, masyarakat makin kuat spekulasinya. Kalau bahasa akademiknya tesisnya. Jadi tesisnya masyarakat makin kuat. Jadi saya sekali lagi Pak Hari saya minta maaf, saya ada di front spekulasi. Meskipun saya bukan spekulan yang sebenarnya. Gitu.
Tapi spekulasi itu hidup. Nah ini akumulasi karena juga peristiwa-peristiwa seperti ini itu juga jadi kayak modus, nggak pernah diungkap. Penting kalau tadi Pak Mahfud bilang sudah telepon Kapolri, sudah telepon Kejaksaan Agung, itu kan normatif. Gestur kekuasaan yang normatif, artinya standar aja kalau kata anak-anak di sosial media itu kan standar aja. Tetapi apakah follow up-nya benar mengungkap? Nah sampai di situ mari kita lihat gedungnya. Ini gedung tua, nanti ada prof di sini yang ahli mungkin bisa menjelaskan. Tapi saya 2 hari ini saya minta teman-teman di kantor juga pelajari, ternyata ketemu aturan-aturan hukumnya. Tapi menariknya sebelum masuk ke aturan hukum, pihak Pemda DKI mengatakan ini bukan heritage. Bertentangan dengan pendapatnya atau pernyataannya Pak Hari sebagai Kapus Penkum di Kejaksaan Agung mengatakan ini sebagai peninggalan sejarah atau gedung tua. Karena kalau dia gedung tua, maka ada positif negatifnya yang harus diperhitungkan. Jangankan kebakaran, kalau memang ini gedung tua, dan dia tidak punya status heritage, lah kok berani-beraninya Jaksa Agung ditaruh di gedung itu. Kemungkinan rusaknya gedung itu bukan hanya gara-gara kebakaran, tetapi dia bisa ambrol. 53 tahun tuh gedung kalau kata Pak Andi Hamzah tadi. Sama umurnya sama Freeport masuk di Indonesia, tahun 67. Udah 53 tahun naruh Jaksa Agung. Dari semua jaksa yang ada di Indonesia, yang paling sering salaman sama presiden kan cuma Jaksa Agung. Artinya dia yang dicari sama presiden kalau kejaksaan terjadi sesuatu. Lah ditaruh di gedung tua. Kita nggak tahu statusnya bener nggak nih heritage atau enggak. Karena kalau dia bener heritage maka treatmentnya, perlakuannya juga berbeda. Ada standar atau peraturan menteri pekerjaan umum kalau sekarang Kementerian PUPR. Yang memiliki standar tersebut. Kalau pakai pendekatan kedaerahan, gubernur, bahkan sampai tahun 2014, gubernur Pemda DKI juga punya aturan tentang standar penanganan situasi-situasi buruk terhadap gedung. Termasuk gedung pemerintahan. Ada standar bagaimana menanam pipa. Nah sekarang kalau misalnya orang berdebat, ini hari libur nggak hari libur. Bukan soal hari libur nggak hari libur. Tadi sekali lagi menarik, tapi saya sudah pikirkan itu beberapa hari yang lalu. Pak Andi Hamzah mengatakan Jaksa Agung yang dulu begitu ada kebakaran dia gulung celana. Ya kalau pakai standar kemajuan zaman, Jaksa Agung begitu ada kebakaran atau ada bencana, dia harus ada way out yang paling cepat. Bagaimana dalam 5 detik dia lebih cepat dibandingkan api yang menyambar. Jadi nggak boleh Jaksa Agungnya ikut ngurusin api karena dia orang penting. Nah, yang kita nggak dengar beberapa hari ini, yang kita hilang atau kita kangen, bagaimana sih fakta atau auditnya tentang gedung ini? Apa betul standar dari PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum itu ada di sana? Apakah itu fasilitasnya ada? Apakah semua kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan jika terjadi bencana, jika terjadi kebakaran, jika terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan, itu penanganannya bisa secepat yang diharapkan, paling tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah itu nggak pernah kejadian, tetapi kalau hari ini mau dibilang laporannya juga ikut terbakar, paling tidak bisa dicek segera, BPK bisa buka bukunya, BPKP bisa buka bukunya, bener nggak ada anggaran yang cukup. Sejauh saya komunikasi secara informal, ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa rencana untuk membuat satu gedung yang baru di zamannya Pak Hendarman Supanji itu pernah ada. Betul Pak Hari. Tetapi juga Pak Hari mungkin ngangguk apa menolak kalau saya bilang bahwa biayanya menyusun rencana itu biaya dari kantong pribadinya Pak Hendarman Supanji. Jadi nggak pernah dibiayain juga sama Kejaksaan Agung. Nah, satu-satunya bangunan yang ada IMB-nya itu hanya gedung baru yang parkiran Pak ya.
Yang ada IMB-nya cuma gedung parkiran. Gedung yang dipakai sama pejabat tinggi Republik ini, Jaksa Agung, nggak ada IMB-nya. Terus kalau kita mau nyalahin ke Pemda DKI, ya kata Pemda DKI nggak pernah ada. Pas juga kalau saya ingat-ingat tadi tuh, ingat-ingat pernyataannya Prof. Andi, dibangun di zaman susah. Mungkin waktu tahun 67 beli surat yang ada hologramnya juga susah untuk ngeluarin sertifikat IMB. Ya kan? Nah, Belum ada hologram zaman belum ada bahkan, ya kan? Nah, jadi maka dari itu sekarang kalau nggak mau dibilang tolong mengerti ini nggak ada kaitan sama kasus, ya udahlah, nggak ada kaitan sama kasus, Mas Bunyamin. Jangan dikait-kaitkan. Tetapi masalah gedungnya aja. Masalah gedungnya aja, kantor Kejaksaan Agung yang ngurusin kasus seharga 1, berapa triliun ngerugiin negara, ngurusin kasus Jiwasraya yang berapa triliun, beberapa kasus lain yang lagi hangat hari ini, bagaimana mungkin mau ngurusin itu? Orang ngurusin rumah tinggalnya aja nggak bisa ternyata, ya kan? Nah ini mungkin karena ukuran-ukuran capaian Kejaksaan Agung lebih top, lebih oke, lebih mumpuni. Kalau seminggu 2 kali, ya kan, expose kasus ratusan miliar, ini ditangkap, itu ditangkap.